Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak sekalian, Bapak akan memperkenalkan sistem database pada pelajaran basis data. Kalian harus mengenal apa itu sistem basis data. Pengenalan database manajemen sistem. DBS adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage data tanpa menggunakan DBMS. Untuk memanage data seperti data produk, data customer, data penjualan, kita harus simpan dalam bentuk file, misalnya seperti ketika menggunakan Excel. DBMS biasanya berjalan sebagai aplikasi server yang digunakan untuk memanage data. Kita hanya tinggal memberi perintah ke DBMS untuk melakukan proses manajemen datanya, seperti menambah, mengubah, menghapus, atau mengambil data. Contoh DBMS yang populer seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, dan lain-lain. Pengenalan relational database. Ada banyak sekali jenis-jenis DBMS seperti relation database, dokumen database, key value database, dan lain-lain. Namun, yang masih populer dan kebanyakan orang gunakan adalah relation database. Relation database cukup mudah dimengerti dan dipelajari karena kita sudah terbiasa menyimpan data dalam bentuk tabular atau tabel, seperti di Microsoft Excel atau di Google Doc spreadsheet. Selain itu, relation database memiliki perintah standar menggunakan SQL, sehingga kita mudah ketika ingin berganti-ganti aplikasi database seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Cara kerja DBMS, database client, perintah menggunakan SQL, database management system, kemudian database file. Database client adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Biasanya DBMS sudah menyediakan database client sederhana yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS agar lebih mudah. Atau kita bisa membuat aplikasi untuk berkomunikasi dengan DBMS. Misalnya membuat aplikasi database client menggunakan Java, PHP, atau bahasa pemrograman lain. Database file, mayoritas DBMS menyimpan datanya di file, walaupun ada beberapa database yang hanya menyimpan datanya di memori. Namun, jangan berpikir file database yang disimpan berupa file seperti Excel atau CSV, tapi jauh lebih kompleks. Database file akan optimasi oleh DBMS agar mempermudah DBMS dalam manajemen datanya seperti insert, update, delete, dan select. Tiap DBMS hanya memiliki cara masing-masing mengelola database filenya, dan kita tidak perlu harus tahu, karena yang kita perlu tahu hanya cara berkomunikasi ke DBMS. SQL, struktur query language, merupakan bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. SQL adalah bahasa yang mudah karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data melalui DBMS. Secara garis besar, semua perintah SQL di relation database itu hampir sama. Namun, biasanya tiap DBMS ada improvement yang membedakan hal-hal kecil dalam perintah SQL. Namun, secara garis besar perintahnya tetap sama. Kita ke pengenalan MySQL atau MySQL sekarang. MySQL adalah DBMS solution open source yang paling populer di dunia saat ini. Tidak hanya open source, MySQL juga gratis untuk digunakan. MySQL pertama kali dibuat dan diperkenalkan tahun 1995 oleh David Abstmark dan Michael Dennis. MySQL sangat populer sekali, terutama di kalangan programmer web PHP. Untuk bisa mendownload MySQL ini kita sediakan linknya, yaitu http://
www.mysql.com. Kenapa belajar MySQL? Nah, ini kita lihat rankingnya. Tipe DBMS-nya Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, ya, Postgres, SQL, IBM DB2, SQLite, Microsoft Access, MariaDB, Teradata, Hive. Nah, database yang bisa kita gunakan atau model-modelnya itu kalau Oracle hanya bisa relation multi-model, makanya kita gunakan MariaDB relation multimedia. Jadi untuk menggunakan relasional kita bisa menggunakan MariaDB dan ini lebih bersifat umum. MySQL Community vs MySQL Enterprise. Saat kita membuka halaman website resmi MySQL, jangan sampai salah download aplikasi MySQL. MySQL yang menawarkan pilihan versi MySQL Enterprise yaitu DBMS MySQL yang berbayar. MySQL yang versi gratis adalah MySQL Community. MySQL Enterprise sendiri lebih ke versi improvement dari MySQL Community. Biasanya menambahkan support dan monitoring. Jika menggunakan MySQL Community, maka kita harus tangani semuanya sendiri, dari masalah dan monitoring MySQL. MySQL PS MariaDB. Tahun 2008, MySQL diakuisisi oleh perusahaan Sun Microsystems. Namun, pada tahun 2009, Sun Microsystems diakuisisi oleh perusahaan Oracle, pemilik DBMS Oracle. Hal ini menyebabkan dua founder MySQL keluar dari MySQL dan membuat proyek baru bernama MariaDB. MariaDB sebenarnya fork dari MySQL. Jadi apa yang bisa dilakukan MySQL bisa dilakukan di MariaDB. Sehingga sekarang jangan terlalu bingung jika ada MySQL dan MariaDB karena sebenarnya itu dari source code yang sama. Mungkin ada perbedaan kecil namun secara garis besar sebenarnya tetap sama. Cara kerja MySQL Server, database client, SQL, MySQL Server, dan database file. Nah, sekarang kita menginstal MySQL. Menginstal MySQL banyak caranya, bisa download langsung dari halaman website resminya atau bisa menggunakan aplikasi yang membundle MySQL seperti SunTP yang biasa digunakan oleh programmer PHP. Jika sudah menginstal MySQL, MariaDB menggunakan SunTP, tidak perlu menginstal lagi MySQL karena jika bentrok maka salah satu aplikasi MySQL-nya tidak akan berjalan. Ini untuk menginstal MySQL di Mac, ini kita jarang lakukan menggunakan MySQL Screen. MySQL Screen adalah aplikasi berbasis internal yang disediakan oleh MySQL untuk berkomunikasi dengan MySQL Server karena berbasis terminal, sehingga MySQL Screen sangat cocok untuk kita gunakan misalnya ketika di server production, di mana kita menginstal MySQL di Linux server yang berbasis terminal. Misal, kita tak perlu menginstal MySQL client secara terpisah karena sudah tersedia dalam aplikasi MySQL ketika kita menginstal MySQL Workbench. MySQL Workbench adalah aplikasi MySQL client berbasis desktop yang disediakan oleh MySQL. MySQL Workbench adalah aplikasi gratis. Aplikasi MySQL Workbench sangat mempermudah kita melakukan penyimpanan data di MySQL karena berbasis desktop. Kita bisa nanti gunakan MySQL Workbench, bisa di-download di link yang saya sudah sediakan. Nah, sekarang kita bahas tentang database-nya. Apa itu database? Database adalah tempat kita menyimpan tabel di MySQL. Jika kita misalkan tabel di MySQL ada sebuah file, maka database adalah foldernya, di mana kita bisa menyimpan banyak tabel di sebuah database. Biasanya pembuatan kita akan membuat suatu database untuk satu jenis aplikasi, walaupun satu aplikasi bisa digunakan lebih dari satu database, namun lumrahnya satu aplikasi menggunakan satu database. Nah, ini bisa kita gambarkan MySQL database X, database Y. Satu database X ini kumpulan dari tabel A, tabel B, tabel C, tabel Y, tabel
F tabel CT. Nah, bagaimana sekarang kalau kita sudah membuat database, ingin melihat database di MySQL? Ya tinggal ngetik di workbench atau di command prompt show database. Dan ini untuk membuat database, create database, nama database. Misalkan kalian akan membuat database, create database, misalnya database perpustakaan. Tinggal create database perpustakaan, titik koma, enter. Dan setelah itu kita bisa melihat database yang kita buat dengan mengetik show nama database. Jika database yang tadi sudah kita buat tampil, maka kita bisa menggunakan database yang sudah kita buat. Bagaimana perintahnya? Tinggal kita mengetik use nama database. Misalkan tadi nama database perpustakaan, maka kita ketik use perpustakaan. Nah, bagaimana kita menghapus? Sekarang database yang sudah kita buat tadi akan dihapus, maka tinggal perintah drop database nama database. Misalnya database perpustakaan, drop database perpustakaan, maka akan terhapus. Nah, bagaimana sekarang kita melihat database yang sudah terhapus? Maka kita langsung perintah untuk menampilkan semua database, show databases, nanti dia akan keluar database yang sudah kita hapus ada atau tidak sistem database. Demikian untuk materi yang saya sampaikan tadi dari DBMS sampai mengcreate atau membuat database sama dengan drop database. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.